Pada pertemuan minggu yang lalu dibahas tentang firman Allah dari catatan Al-Imam Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, yaitu tentang firman Allah tentang perkataan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Kesimpulan ayat ini memberikan pemahaman bahwa tentang ru'yatullah itu adalah perkara mungkin aklan, secara akal. Karena itulah Nabi Musa memohon kepada Allah dengan mengatakan itu tadi, Rabbi arini anzur ilaik. Qala la tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. La tarani yang dimaksud kata para ahli tafsir ay fid dunya, engkau tidak akan dapat melihatku wahai Musa, yang dimaksud di dunia. Nah, kemudian disebutkan walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini memberikan pemahaman tentang bahwa ru'yatullah itu adalah perkara mungkin secara akal atau mungkin akli. Karena itulah Allah menyebutkan fa in istaqarra makanahu. Ini terkait gunung yang melihat Allah. Jadi Nabi Musa melihat gunung yang melihat Allah. In istaqarra makanahu fasawfa tarani walakin yanzur ilal jabal. Nah, jadi difahami dari bagian akhir dari ayat ini itu tadi, bahwa ru'yatullah itu adalah perkara mungkin akli. Nah, kemudian apa yang menjadi pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut dibantah oleh Mu'tazilah, yang kemudian dibantah kembali oleh para ulama Ahlus Sunnah. Nah, berikut ini akan kita baca bantahan Mu'tazilah terhadap pendapat ulama Ahlus Sunnah itu tadi, dan kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah nanti akan dibantah lagi pendapat Mu'tazilah tersebut. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa awradat, dan telah mendatangkan al-Mu'tazilatu oleh kaum Mu'tazilah ala dzalika, di atas demikian itu firman Allah, syubhataini, itu pemahaman terhadap firman Allah yang difahami oleh Ahlus Sunnah. Syubhataini akan dua syubhat, ya, pemahaman rusak. Syubhat itu pemahaman rusak, pemahaman batil dikemukakan oleh Mu'tazilah. Kata mereka al-ula, yang pertama, kata mereka nih, qauluhum, perkataan mereka, su'alu Musa, ini kata mereka nih, kata Mu'tazilah, su'alu Musa, permohonan Nabi Musa alaihi salam, kana adalah li ajli qaumihi, untuk tujuan kaumnya, haitsu qalu, bahwa telah berkata oleh mereka, qaumihi, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa
fa'akhadhatkumus sa'iqah. Lanjutan ayatnya itu, kata mereka, lan nu'mina, tidak akan beriman oleh kami laka bagimu wahai Musa, hatta narallaha, sehingga melihat oleh kami akan Allah jahratan, secara jahar, secara nyata. Fasa'ala, maka memohon oleh Nabi Musa, liya'lamu, agar mengetahui oleh mereka, kaumnya Nabi Musa, imtina'aha, akan tercegahnya ru'yatullah, kama sebagaimana alimah, telah mengetahui oleh Musa akan ru'yatullah, itu imtina'ur ru'yah. Kata Mu'tazilah ini, kata Mu'tazilah, kama alimah, sebagaimana telah mengetahui akan adamur ru'yah, huwa, oleh dia sendiri Nabi Musa. Nah, jadi kata Mu'tazilah dibalik pemahaman mereka nih. Jadi bukan seperti pemahaman Ahlus Sunnah, justru Nabi Musa ketika mohon kepada Allah itu artinya supaya kaumnya tahu bahwa Allah tidak dapat dilihat. Kata Mu'tazilah begitu. Wasaniyatu, dan yang kedua, syubhat yang kedua, pemahaman sesat Mu'tazilah yang kedua, qalu, berkata oleh mereka, inna, sesungguhnya kami, la nusallimu, tidak menerima oleh kami, annal mu'allaqa alaihi, bahwa perkara yang digantungkan atasnya, mu'allaq alaihi, mungkinun, sebagai perkara mungkin. Mu'allaq alaihnya itu jabalnya, mu'allaq alaih yang dimaksud adalah gunungnya itu. Kata Mu'tazilah, kita tidak menerima bahwa mu'allaq alaihnya itu perkara mungkin. Bal, tetapi, atau bahkan, huwa, dia, mu'allaq alaih, istiqrarul jabali, yaitu menetapnya gunung, hala taharrukihi, dalam keadaan bergeraknya, berdiam dalam keadaan bergerak, wajtima'ul istiqrari wat taharruki, dan berkumpulnya diam dan gerak, fi anin wahidin, dalam satu keadaan, mustahilun, itu perkara mustahil. Jadi Mu'tazilah membuat syubhat yang baru. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, syubhat mereka atau pemahaman sesat mereka mengatakan dalam ayat ini disebutkan fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, itu difahami bahwa mu'allaq alaihi, yaitu gunung dalam hal ini, itu bukan perkara mungkin akli, sebab mustahil terjadi pada gunung gerak dan diam dalam waktu bersamaan. Kata Mu'tazilah begitu, kata mereka. Jadi memahami ayatnya diputar-putar oleh mereka ayat tadi itu. Nah, jadi ada dua syubhat atau dua pemahaman sesat yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Wa ajaba, nah ini jawabannya. Wa ajaba, dan menjawab ahlul haqqi, oleh ahlul haqq, ahlus sunnati, bi anna kullan, dengan bahwa setiap min dzalika, dari pemahaman itu, pemahaman Mu'tazilah itu tadi, khilafuz zahiri, menyalahi kenyataannya, wala darurata, dan tidak ada keharusan ilartikabihi, kepada menyalahinya, kepada bukan menyalahinya, kepada mengambilnya, kita aja udah, kepada mengambilnya.
Artinya itu pemahaman rusak, tidak layak diambil. Jadi pemahamannya yang rusak. Gitu. Tidak ada keharusan mengambil pemahaman seperti pemahaman kalian. Itu pemahaman yang menyalahi kenyataannya. Pemahaman katakanlah semacam takwil yang itu takwil rusak dan tidak butuh kepada takwil semacam itu. Ala annal qauma, lanjut, atas sesungguhnya kaumnya Nabi Musa, ingkanu jika ada mereka mukminina sebagai orang-orang mukmin, lakafahum maka benar-benar mencukupi akan mereka ayyakula oleh bahwa berkata oleh Musa, ayakula Musa, innar ru'yata mustahilatun, bahwa ru'yah itu, ru'yatullah itu mustahil. Kalau seandainya mereka mukmin, maka tentu Nabi Musa mengatakan ru'yatullah mustahil. Wa in kanu kufaran, dan jika adanya mereka itu sebagai orang-orang kafir, lam yusaddiquhu, tidak membenarkan oleh mereka, oleh orang-orang kafir kaum Nabi Musa itu, fi hukmillahi ta'ala, dalam hukum Allah, bil imtina'i, dalam ketercegahan, ai adami imkaniha, artinya dari ketiadaan kemungkinan ru'yatullah. Artinya kalau mereka jelas nyata kafir, maka tentu Nabi Musa tidak akan memberikan pemahaman bahwa ru'yatullah itu sebagai perkara mungkin akli. Justru Nabi Musa ketika mengatakan, dia berkata Rabbi arini anzur ilaik, itu memberikan pemahaman bahwa ru'yatullah itu adalah mungkin akli. Wa ayyamma kana, dan apapun adanya dari kedua pemahaman Mu'tazilah tersebut, fayakunus su'al. Wa ayyamma kana, dan apapun adanya jika demikian, fayakunus su'alu, maka adalah pertanyaan Nabi Musa itu abasan, menjadi sia-sia. Maksudnya gini, seandainya kaumnya Nabi Musa orang-orang mukmin, lantas Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil, ya tentu Nabi Musa tidak akan mengatakan itu. Tidak mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, karena itu mustahil. Bagaimana dimintakan perkara mustahil? Dan atau kalau mereka itu orang-orang kafir, maka tentu Nabi Musa sendiri tidak akan meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang itu bukan perkara mungkin akli. Karena permintaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diterima secara akal itu adalah abasan, sesuatu yang sia-sia. Qalu, berkata oleh mereka, wal istiqraru halat taharruki, dan istiqrar menetap, halat taharruki dalam keadaan bergerak, aydan juga mungkinun. Qalu, berkata oleh mereka, ini ahlul haq, ini ahlul haq berkata, wal istiqrar, jawaban sebagai jawaban terhadap Mu'tazilah, wal istiqrar, dan menetap, halat taharruki dalam keadaan bergerak, aydan pula mungkinun, itu mungkin, yaitu bagaimana mungkinnya, bi ayyaqas sukunu, bahwa terjadi diam badalal harakati, sebagai pengganti gerak, jadi beriringan gerak dan diam. Innamal muhalu, tetapi yang mustahil itu adalah ijtima'ul harakati was sukuni, berkumpulnya gerak dan diam. Tapi kalau beriringan bukan perkara mustahil. Dan itu yang dimaksud oleh ayat itu tadi, fa in istaqarra makanu fasawfa taruni, bukan berarti gerak dan diam terjadi di waktu bersamaan, tidak. Gitu jawaban para ulama Ahlus Sunnah. Titik.
Wa yalzamul mu'tazilata, dan melazimkan terhadap mu'tazilah min nafyihim, dari menafikan oleh mereka mu'tazilah jawaz ru'yatillahi ta'ala, akan kebenaran ru'yatullah, ayyakuna, bahwa adanya Nabi Musa imma jahilan, bisa jadi orang yang bodoh. Ini di atas pendapat mu'tazilah bahwa kata mereka Allah tidak dapat dilihat, sementara Nabi Musa tetap menta. Lah berarti kalau begitu Nabi Musa apa? Bodoh. Bima yajuzu, dengan sesuatu, tidak mengetahui, bima dengan sesuatu yajuzu yang boleh, alallahi, atas Allah. Justru Nabi Musa meminta ru'yatullah, itu artinya perkara mungkin. Wa imma, dan bisa jadi, ini kemungkinan kedua, ayyakuna, bahwa ada Nabi Musa ya'lamu, mengetahui, dzalika, akan demikian itu, bahwa itu mustahil. Ini kemungkinannya di atas pendapat Mu'tazilah. Wa innama, dan hanya saja min babis safahi, dari bab kebodohan, talaba minallahi, meminta oleh Nabi Musa minallahi, dari Allah. Di atas pendapat Mu'tazilah, kalau Allah tidak dapat dilihat, tetapi nyatanya Nabi Musa minta juga, nah itu berarti apa? Nabi Musa itu meminta yang sia-sia. Udah nyata-nyata kagak bisa dilihat, minta juga, nah itu namanya sia-sia namanya. Atau itu yang pertama, itu yang kedua. Atau yang pertama, bisa jadi Nabi Musa tidak tahu bahwa Allah tidak dapat dilihat. Di atas pendapat Mu'tazilah ini, di atas pendapat Mu'tazilah. Wakilal amraini, dan kedua perkara tersebut, itu ya, pemahaman Mu'tazilah itu mustahilun, itu mustahil. Mustahil Nabi Musa bodoh, mustahil Nabi Musa berbuat sesuatu yang sia-sia. Ala man nabbaha, mustahilun atas orang nabba'ahu, yang telah menjadikan nabi oleh Allahu, akan man nabba'ahu Allah, atas orang nabba'ahu, telah menjadikan nabihu, akan Musa, Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, wa akramahu, dan memuliakan oleh Allahu, akan Musa bin nubuwati, dengan kenabian. Artinya seorang nabi mustahil begitu. Mustahil, bagaimana seorang nabi dikatakan dia tidak mengetahui, atau di saat yang sama dia, atau kemungkinan kedua bahwa dia berbuat sesuatu yang bodoh, sesuatu yang sia-sia. Mustahil. Wal anbiya'u, dan para nabi, dan sesungguhnya para nabi, hum, bermula mereka, al anbiya, aula, paling utama atau lebih utama, bi ayya'rifu, dengan bahwa mengetahui oleh mereka, ma, akan sesuatu, yajuzu, yang boleh, adallahi, atas Allah, wa ma la yajuzu alaihi, dan apa yang tidak boleh, alaihi ta'ala, atas Allah Ta'ala. Fa kaifa, maka bagaimana, la yusbituna, tidak menetapkan oleh mereka, ayil Mu'tazilah itu artinya oleh Mu'tazilah, sihhata ar-ru'yati, akan kebenaran ru'yatullah aqlan, secara akal. Ini sebenarnya ngadu akal ini. Ini ngadu logika dengan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah kalah. Ini kalau kita diulang-ulang membaca ini, ditegasin, ini isinya ngadu apa? Ngadu akal, ngadu logika. Kesimpulannya, Mu'tazilah itu absurd. Apa absurd itu? Absurd itu, walaupun mereka berdasar kepada akal mereka dalam menetapkan bahwa Allah tidak dapat dilihat,
Tetapi justru sebaliknya itu adalah pemahaman yang rusak secara akal. Pemahaman yang rusak secara akal. Buktinya apa? Wa qad sa'ala Musa dzalika, dan telah bermohon oleh Nabi Musa dzalika, akan demikian itu binasil Qur'ani, dengan nas Al-Qur'an. Udah jelas. Jadi permohonan Nabi Musa ketika mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, itu memberikan pemahaman bahwa itu perkara apa? Mungkin aklan, secara akal. Nah, ini dalil akalnya ini. Dalil akalnya. Lanjut. Wa ru'yatullahi ta'ala wajibatun bin naqli, dan melihat akan Allah Ta'ala itu wajib bin naqli, dengan an-naql, dengan syara'. An-naql bin naqli ay bi syar'i. Ai artinya la budda mastila minha, daripadanya ru'yatullah ala muqtadan nas syar'i, di atas tuntutan nas syara', liwurudid dalil sam'i, karena telah datangnya dalil sam'i, bi ijabi ru'yatil mu'minina, dengan wajib melihat oleh orang-orang mukmin lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, fid daril akhirati, di akhirat, di negeri akhirat. Jadi adanya ru'yatullah itu adalah aqlan wa syar'an. Dasarnya itu aqlan wa syar'an. Yang aqlan mana itu? Itu tadi perkataan Nabi Musa ketika mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, itu menunjukkan bahwa ru'yatullah adalah mungkin secara akal. Lalu secara syara' ditetapkan, ada banyak dalil. Ammal kitabu, adapun daripada Al-Qur'an tentang dalil ru'yatullah, fa qauluhu ta'ala, maka yaitu firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah di hari itu, dimaksud hari kiamat, nadhirah, berseri-seri, bergembira, bersukacita mereka, yang dimaksud orang-orang mukmin, ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, memandang. Oleh itu wajah-wajah yang dimaksud siapa? Orang-orang mukmin. Di dalam ayat ini jelas-jelas disebutkan ila rabbiha nazirah. Kata nazirah, kata para ahli bahasa, kalau dia apa? Idza uddiya bi ila, kalau dia dijadikan fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih, menjadi fi'il lazim namanya. Menjadi fi'il muta'addi namanya. Jadi fi'il muta'addi butuhkan kepada maf'ul bih, maka dia itu apa? Memberikan makna melihat. Memberikan makna melihat. Ila rabbiha nazira. Jadi kata nazara kalau disertakan akan diikutkan dengan kata ila, itu untuk menunjukkan apa ya? Basarul ain, pandangan mata. Orang Mu'tazilah memahaminya nazirah di situ menunggu. Kata mereka ila rabbiha nazirah, ila ni'mati rabbiha nazirah, kepada nikmat mereka naziratun, menunggu, kata mereka. Nah, ini pemahaman rusak secara bahasa. Mengapa? Itu tadi karena kata naziru, kata nazara kalau disambung dengan ila, itu artinya dalam mana, Pak? Melihat dengan mata. Kata nazir memang kadang bisa dalam makna menunggu. Tetapi kalau ada ilahnya, itu maknanya apa? Melihat dengan mata. Yang dalam makna menunggu, contoh misalkan dalam bait syair dikatakan idza walla sadrul ayyami faghadan linazirihi qarib. Idza walla, apabila telah berlalu, sadrul ayyam, ujung hari, datang sore hari, datang malam, faghadan, maka esok hari, linazirihi qarib. Linazirihi yang dimaksud dalam bait ini apa? Yang menunggunya. Faghadan, maka esok hari, linazirihi, bagi orang yang menunggunya, qarib, itu dekat. Ya, kalau malam kan udah tinggal merem aja, tahu-tahu udah besok aja.
Nah, di dalam bait ini tidak ada ilahnya, tapi kalau disebut dengan ilah kata nazara itu, maka artinya menjadi apa? Melihat dengan pandangan mata. Paham tidak ini? Nah, orang Mu'tazilah berdalil dengan bait syair itu tadi. Jadi kata nazir dalam bait syair itu artinya menunggu. Sehingga ayat Quran pun ila rabbiha nazar artinya menunggu kepada nikmat Tuhannya. Orang-orang mukmin menunggu akan nikmat Tuhannya, bukan melihat, kata Mu'tazilah. Nah, padahal beda. Di sini ila rabbiha ada ilahnya. Adapun bait syair tadi enggak ada ilahnya. Godan linazirihi qarib. Paham tidak nih? Yang pertama, yang kedua, menunggu itu sesuatu yang membosankan. Masa di surga orang nungguin? Udah gitu kagak jelas lagi. Nungguin. Bagaimana sih di surga ada nungguin? Jangan kata di surga, kita di dunia ini nungguin busway lewat, sejam kagak lewat-lewat. Duduk di halte panasan gitu. Suruh nungguin. Supri nungguin Kamal masak, lama betul Kamal kagak matang-matang ini. Nungguin. Kagak jelas lagi. Kalau jelas mah kata Kamal, "Entar sejam lagi." Ya, nungguin sejam walaupun kesel-kesel juga. Udah gitu ini kagak jelas lu nungguin. Kata Kamal, "Entar." Supri nungguin. Masa enak? Nah, ini bicara tentang surga. Ila rabbiha nazirah. Bagaimana di surga nungguin? Nah, jadi ayat ini jelas-jelas maknanya apa? Ila rabbiha nazirah artinya memandang. Ila rabbiha kepada Tuhannya. Orang-orang mukmin tersebut memandang kepada Allah dengan mata kepala mereka. Wa amma sunnatu, dan adapun hadis itu dari Al-Qur'an. Dan sebenarnya ayat Quran ada banyak yang memberikan isyarat kepada adanya ru'yatullah selain ayat itu tadi. Termasuk salah satunya seperti disebutkan oleh para ahli tafsir, firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang dimaksud orang-orang mukmin saleh, al-husna surga, wa ziyadah, dan ziyadah dalam salah satu pendapat di kalangan ahli tafsir, ziyadah artinya ru'yatullah. Juga ada ayat lainnya selain itu, ada ayat-ayat, beberapa ayat lainnya. Wa amma sunnatu, dan adapun dari hadis, wa qauluhu, maka sabdanya Rasulullah alaihi salam, innakum, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, satarawna, akan melihat oleh kalian, rabbakum, akan Tuhan kalian, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yang dimaksud di akhirat nanti, kama tarawnal qamara, sebagaimana melihat oleh kalian al-qamara, akan bulan, lailatul badri, di malam purnama. Nah, ini hadis ini jangan hati-hati salah paham ini. Oleh Rasulullah diserupakan dengan melihat bulan di saat bulan purnama. Ai ru'yatun, artinya pandangan, la syakka fiha, yang tidak ada keraguan, fiha, di dalamnya, itu ru'yah. Ya'tari, yang mendatangi al-mu'minina, terhadap orang mukmin, fi annal ladzi ra'awhu, dalam apa yang dipandang oleh mereka orang-orang mukmin, hu, akan alladzi, huwa, dialah Allahu Allah. Jadi penyerupaan yang dimaksud oleh hadis ini, kata Nabi, seperti kalian melihat bulan purnama, adalah dari segi ketiadaan keraguan. Jadi tasbih, penyerupaan di sini adalah dari segi adamus syakki, dalam ketiadaan apa? Keraguan. Bukan untuk diserupakan Allah seperti bulan, ada di atas, bulat, bersinar, bukan. Tapi yang dimaksudnya apa? Kama tarawunal qamara, maksudnya dari segi ketiadaan keraguan. Apabila kalian melihat bulan purnama nih tanggal 14, 15, terus tidak ada
Tidak ada awan yang menutupi bulan itu. Kita melihat itu bulan, kita tidak ragu bahwa itu bulan. Nah, jadi tasbih atau penyerupaan di sini dalam ketiadaan keraguan. Wa hadzal hadis, dan ini hadis masyhurun, itu masyhur, yuhtajju bihi, dijadikan hujjah bihi dengannya hadis fil i'tiqadi dalam akidah. Lianna jumhur ahli sunnati, karena mayoritas ahli sunnah yashtarituna, menetapkan syarat oleh mereka jumhur ahli sunnah lil ihtijaji, untuk berhujjah atau berdalil bil hadisi, dengan hadis, fil aqaid, dalam masalah akidah, ayyakuna, bahwa ada itu hadis mutawatiran, itu mutawatir, atau masyhurun, atau masyhur, atau muttafaqun ala sihhatihi, atau disepakati atas kesahihannya. Wala taqumul hujjatu, dan tidak tetap oleh hujjah, oleh dalil, indahum, menurut mereka ahli sunnah, bil aqidati, dengan akidah, bima, dengan sesuatu, dunal masyhuri, yang di bawah derajat masyhur. Jadi harus masyhur hadisnya, paling tidak itu, atau di atas masyhur mutawatir. Mutawatir itu yufidul ilm al-qat'iyy al-jazim, memberikan faedah kepastian yang pasti, Mutawatir itu udah pasti gitu, nggak bisa diterima, nggak bisa ditolak oleh akal. Yufidu al-ilma al-qat'iyya, atau yufid al-ilma ad-daruriyya. Wali ahli al-haqqi, dan bagi ahli al-haqq, dalilul ijma'i aydan, itu dalil ijma' aydan pula. Nah, yang ketiga, jadi ahli sunnah menetapkan tentang adanya ru'yatullah dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis, juga dengan dalil ijma'. Li'anna al-ummata, oleh karena umat Rasulullah, umat Islam, kanu, adalah mereka, mujma'ina, telah sepakat oleh mereka, ala wuqu'ir ru'yati, di atas kejadian atau peristiwa ru'ya, fil akhirati, di akhirat, bahwa itu hak. Wa annal ayati, dan bahwasanya ayat-ayat al-waridata, yang datang, fi dzalika, dalam demikian itu ru'yatullah, wuku' ru'yah, mahmulatun, itu diberlakukan, ala zawahiriha, di atas zahirnya. Jangan difahami dengan takwil, tetapi difahami dalam makna zahirnya, karena tidak ada ketetapan yang membutuhkan kepada memalingkan makna zahir tersebut. Jadi takwil itu betul diperlakukan, tetapi pada tempatnya, sesuai tuntutannya. Kalau tidak ada tuntutannya, harus difahami secara makna zahirnya. Kalau semua nas itu harus difahami dengan takwil, ya rusak agama ini. Ada orang mengatakan apa? Allah memerintah kita untuk sholat, aqimus sholat. Lalu dia mengatakan as-salatu lughatan ad-du'a, berdoa. Jadi kesimpulan sholat itu sering ingat pada Allah, mohon kepadanya. Jadi orang kalau udah begitu, berarti kagak butuh yang namanya sholat dalam pengertian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pakai rakaat sekian. Yang penting ingat, kagak wajib sholat. Ngaco itu mah. Tolol itu dia takwil kagak jelas itu. Takwil itu harus pada tempatnya dan sesuai tuntutannya. Nah, termasuk ru'yatullah ini harus difahami secara zahirnya. Mengapa? Karena tidak ada tuntutan memalingkan dari mana zahir tersebut kepada takwil, kagak ada. Paham tidak? Lanjut.
Summa kemudian zuharat hanya saja zuharat nampak atau timbul maqalatul mukhalifina oleh perkataan-perkataan yang menyalahi ahlus sunnah wa sya'ad dan menyebar syubhat-syubhat mereka al-mukhalifin wa ta'wilatuhum dan takwil mereka. Takwil seperti takwil Mu'tazilah itu tadi, mereka mengatakan nazirah, kata mereka menunggu. Ini takwil batil ini. Bagaimana sih menunggu? Kagak jelas. Suruh nungguin. Sadek nungguin. Itu perempuan ditungguin, terus udah gede mau dikawinin, katanya begitu. Ditungguin kagak jelas-jelas. Ya deh. Kamal nungguin tuh, aduh kagak jelas, gimana ini? Nikmat nggak kayak gitu? Lu bagaimana di dunia aja kagak nikmat, apalagi di surga? Di surga nungguin, lah bukan surga itu, nungguin. Makanya Mu'tazilah rusak pemahamannya, memahami nazirah nungguin. Lu kayak mana sih nungguin? Lanjut. Summa inna aqwa ma 'indal mukhalifina. Kemudian, nah ini dia nih. Kemudian inna aqwa, sesungguhnya paling kuat ma perkara 'indal mukhalifina bagi orang-orang yang mukhalifin, menyalahi ahlus sunnah. Wa humul mu'tazilah, dan mereka itu mu'tazilah. Minal aqliyati, dari dalil-dalil argumen-argumen akal mereka, annar ru'yata, bahwa melihat, ini kata mereka nih, masyrutatun, itu disyaratkan bikaunil mar'iyyi, dengan adanya objek yang dilihat, fi makanin, pada tempat, wajihatin, dan arah, wa muqabalatin minar ra'i, dan berhadapan dari yang melihat, wasubuti masafatin, dan tetapnya ada jarak bainahuma, antara keduanya. Keduanya apa? Ar-ra'i wal mar'i, bihaisu, dengan sekira la yakunu fi ghayatil qurbi, tidak ada pada puncak kedekatan, wala fi ghayatil bu'di, dan juga tidak ada pada puncak kejauhan. Kalau kebangetan dekat kagak kelihatan juga, atau kebangetan jauh kagak kelihatan juga. Yang jelas kudu ada jarak yang pas. Kata Mu'tazilah jelek nih. Kata Mu'tazilah jelek. Kata pendapat sesat Mu'tazilah, yang namanya peristiwa melihat itu, yaitu ada syarat-syaratnya. Ya, salah satunya itu ada jarak, muqabalah, berhadapan pun jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, ngeliat kita begini gak kelihatan. Ngeliat kita begini gak kelihatan. Terlalu jauh juga gak kelihatan. Kata Mu'tazilah nih. Jadi yang namanya ngelihat itu kan ada syaratnya. Bihais wattisali syu'ai, dan bersambungnya sinar, minal basyirati, dari pandangan, ay al-aini, artinya dari mata. Jadi mata ini mengalirkan atau ya semacam mengalirkan itu, mengalirkan cahaya atau sinar terhadap benda yang benda yang dilihatnya. Bil mar'iyyi, dengan benda yang dilihatnya. Kata siapa itu? Kata Mu'tazilah. Wa kullu dzalika, dan semua demikian itu muhadun, itu mustahil fi haqqillah ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Enggak boleh, kata Mu'tazilah, masa Allah begitu? Kata Mu'tazilah begitu. Wa jawabu ahlil haqqi, dan jawab ahlul haqq, jawaban ahlus sunnah, man'u hadzal ishtirati. Jawaban ahlus sunnah, tercegahnya ini syarat-syarat. Kata ahlus sunnah, ya jangan ditetapin syarat begitu. Itu sih ngelihat makhluk namanya. Nah terus fayura, maka dilihat Allah, ini kata ahlus sunnah, la fi makanin, bukan pada tempat, wala ala jihatin, dan bukan pada arah.
wa muqabalatin dan bukan berhadapan, awit tisadi syu'ain juga bukan dengan menempelnya sinar. Kan harus ada sinar. Harus ada sinar. Objeknya itu harus ada sinarnya. Kalau gelap kagak kelihatan. Awas subuti masafatin, bukan pula dengan adanya jarak bainar ra'i, antara yang melihat, wa bainallahi, dan antara Allah. Jadi bukan seperti kita melihat benda ada di hadapan kita dalam gambaran bentuk dan ukuran, bukan. Nah, ini jawaban Ahlus Sunnah. Wa yuqalu, dan dikatakan lil mukhalifina, bagi orang-orang yang menyalahi Ahlus Sunnah, itu tadi Mu'tazilah, qiyasuz zati, mengkiaskan, menyerupakan az-zatil muqaddasi, zat yang maha suci, yaitu Allah, wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah, alal alami, atas alam, fasidun, itu qiyas rusak. Jangan bikin analogi, jangan bikin qiyas dalam peristiwa ru'yatullah ini seperti melihatnya kita terhadap benda-benda, terhadap makhluk. Ya kalau diserupain begitu ya rusak. Paham tidak nih? Wa hadha syurutu, dan ini syarat-syarat alladzi ta'aqqaltum, yang diakal-akalin oleh kalian. Gitu. Yang dibikin akal-akalan oleh kalian, wahai Mu'tazilah. Biha, dengannya syurut, takunu adatan, itu ada adatan secara kebiasaan, fi haqqil makhluki, pada hak para makhluk. Adapun pada Allah ya jangan diserupakan begitu. Summa innar ru'yata, kemudian sesungguhnya ru'yatullah inda ahlil haqqi, menurut ahlul haq, bi khalqillahi ta'ala, itu dengan ciptaan Allah. Jadi orang mukmin pandangan matanya semua alam itu apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Orang mukmin di dalam surga, surganya, orang mukminnya, kerjaannya, semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Wala tajibu, dan tidak wajib inda ijtima'i syara'iti, adanya berkumpul itu syarat-syarat. Kalau Allah menghendaki tidak terkumpul pada itu syarat-syaratnya, mudah bagi Allah. Karena itu ada ciptaan Allah, perbuatan manusia ciptaan Allah. Lanjut. Wa min adillati, dan dari dalil-dalil ahlul haqq as-sam'iyyati, dalil sam'i ahlus sunnah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu, tidak meraihhu akan Allah, al absaru, oleh pandangan mata, wa huwa, dan dia Allah, yudriku al absara, meraih oleh Allah al absara, akan segala pandangan mata. Li'annahu, karena sungguhnya, idza dhamma, jika dihimpunkan, idza dhamma, apabila dihimpunkan ayat tadi, firman Allah di atas, la tudrikuhul absar, ila qaulih ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Yutalakhasu, diambil kesimpulan, li ahli sunnati, bagi ahli sunnah, mu'taqaduhum, akan keyakinan mereka ahli sunnah, diambil kesimpulan akan keyakinan mereka ahli sunnah, wahwa, dan dia mu'taqaduhum, annahu, bahwa dia Allah, la tarahu, tidak melihat, hu, akan Allah, jami'ul absari, oleh seluruh pandangan mata, bal tarahu, tetapi melihathu, akan Allah, ba'dul absari, oleh sebagian pandangan mata. Wa bihadza, dan dengan ini pemahaman, yuwaffaqu, dihimpunkan, disatukan, disinkronkan, bainal ayataini, di antara dua ayat tersebut. Paham tidak?
Jadi kalau difahami la tudrikuhul absar, tadi yang pertama yang di atas, kalau dia difahami Allah tidak dapat dilihat sama sekali mutlak di dunia, di akhirat tidak dapat dilihat, di dunia tidak dapat dilihat, di akhirat juga tidak dapat dilihat dengan dalil la tudrikuhul absar. Nah sekarang ayat yang kedua, ila rabbiha nazira, kan menjadi apa ya? Seakan ayat ini bertentangan. Bagaimana menyatukannya? Yaitu tadi, menyatukannya berarti la tudrikuhul absar itu bukan seluruh absar, tapi sebagian absar. Dapat dipaham tidak nih? Sebagian absar yang tidak dapat melihat terhadap Allah, sebagian absar. Itu artinya sebagian yang lain melihat. Nah, supaya dua ayat ini apa ya? Sinkron. Harus dipahami begitu. Jangan dipahami masing-masing. Satu tidak dapat melihat, satunya bisa melihat. Lah kalau gitu bertentangan. Ya, padahal ayat Al-Qur'an tidak ada yang bertentangan. Kalau dikatakan yang bertentangan bukan ayat Qur'annya tapi pemahamannya. Wa hadzal ba'du, dan ini sebagian pandangan itu yang dapat melihat humul mu'minuna, mereka lah orang-orang mukmin, lal kuffaru, bukan orang-orang kafir. Liqaulih ta'ala, karena firman Allah Ta'ala ini tentang orang-orang kafir, kalla, tidaklah innahum, sesungguhnya mereka, sesekali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, di hari itu yang dimaksud di hari kiamat, la mahjubuna, benar-benar terhijab mereka, tertutup mereka. Hadza ala tafsiril idraki birru'yati, ini di atas tafsir al-idrak birru'yah, dalam makna idrak. Tadi di atas la tudrikuhul absar dalam makna idrak, dalam makna ru'yah gitu. Al-idrak la tudriku di situ kalau dipahami dalam makna ru'yah. Amma adapun ala tafsiril idrak bil ihatati, di atas tafsir idrak dengan makna ihatah, meliputi atau menyeluruh. Jadi jangan difahami bahwa Allah meliputi. Nah sekarang kalau difahami idrak la tudrikul absar di situ tidak meliputi terhadap Allah. Kalau dipahami meliputi bagaimana? Fal jawab, maka jawab, fajawab ahlil haqqi, maka jawab ahlul haqq, anna ru'yata, bahwa ru'yatullah la tastalzimul ihatata, tidak melazimkan adanya meliputi. Wa ru'yatuhu ta'ala, dan melihat terhadap Allah Ta'ala, biduni ihatatin, itu dengan tanpa meliputi. Makanya tadi di awal sudah difahamkan oleh Ahlus Sunnah, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jarak, tanpa muqabalah, tanpa berhadapan, termasuk juga tanpa ihatah. Bukan berarti apa? Meliputi terhadap Allah, dilihat, ditonton, diliputi oleh mereka penduduk surga. Bukan begitu. Itu namanya dengan jarak kalau gitu. Ihatah itu sifat benda. Ihatah dalam makna apa? Meliputi, sifat benda. Fayakunul manfiyu, maka adanya al-manfi yang dinafikan fi hadhil ayati, dalam ini ayat, al-ihatata, itu meliputi, laisa mujarradur ru'yati, bukan sebatas ru'yah, ala ma yaliku, atas apa yang sesuai bil mar'i, dengan objek yang dilihat, alladzi huwa Allah, yang dia itu al-mar'i adalah Allah. Jadi kalau ihatah dalam makna sifat benda itu meliputi, itu tentu mustahil bagi Allah. Tapi kalau idrak dalam makna ru'yatullah, la tudrikul absar, artinya tidak dapat meraih, tidak dapat melihat dengan pandangan mata terhadap Allah, maka yang dimaksud itu sebagian. Yang dimaksud dalam hal ini orang-orang kafir. Liannahu, karena sungguhnya dia Allah munazzahun, itu suci, anil jawanibi, dari sisi-sisi, wasyakli, dan bentuk, wal hajmi, dan ukuran, wal hududi, dan batasan-batasan. Hudud sama dengan al-hajm. Allah maha suci dari bentuk, ukuran.
dari bentuk dan ukuran, dari susunan-susunan, maha suci daripada anggota-anggota badan. Wa amma huwa, adapun dia Allah, famuhitun, maka meliputi oleh Allah bi absari ibadihi. Muhitun, meliputi dengan pandangan para hambanya. Tapi meliputi bukan berarti Allah meliputi begini. Ingat-ingat ini. Jadi ingat-ingat, jangan sampai difahami seperti pemahaman Al-Albani. Al-Albani itu mengatakan Allah meliputi alam ini seperti bola meliputi apa yang ada di dalamnya. Nauzubillah. Atau jeruk, kulit jeruk itu meliputi daging yang ada di dalamnya. Nauzubillah. Nah, Allah muhitun bi absari ibadi, meliputi dengan pandangan para hambanya, yang dimaksud alimun biha. Nah ini dia, mengetahui biha dengannya absarul ibad min jami'il wujuhi, dari seluruh segi. Jadi ingat-ingat ini, kata muhit yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna ihatatul zat, tapi yang dimaksud ihatatul ilmi. Jadi apa maknanya? Bahwa Allah mengetahui serinci-rincinya segala apapun daripada para makhluknya ini. Intaha. Nah itu tulisan Al-Imam Al-Harari rahimahullah. Wa qad qala, dan telah berkata, masih perkataan Syekh Abdullah ini. Wa qad qala, dan telah berkata ba'd ulama tafsir, oleh sebagian ulama tafsir, fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar. Makna ayat ini, la tudrikul absar, tidak dapat meraih akan Allah al-absar, oleh pandangan mata, ai fid dunya, artinya di dunia. Nah itu lebih jelas lagi udah. Jadi pemahamannya lebih jelas lagi. Kalau yang ayat ini pemahamannya yang dimaksud di dunia, yang ayat tadi ila rabbiha nazirah, itu di akhirat, itu udah jelas lagi. Intaha wallahu a'lam bishawab.